Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti mata kuliah hukum lingkungan kelas B pada tanggal 11 November 12 November 2021. Hari ini adalah jadwal kita untuk menyelesaikan presentasi hasil makalah berdasarkan hasil observasi lapang yang telah rekan-rekan mahasiswa kerjakan beberapa pekan yang lalu. Dan di sini ada sisa 4 kelompok yang belum menyelesaikan presentasi. Ada kelompok 2, 4, 5, dan 6. Nah, kelompok tersebut nanti akan diberikan kesempatan 7 menit untuk presentasi. Dan selebihnya kita akan melakukan diskusi. Saya berikan kesempatan pertama untuk kelompok 4 untuk presentasi. Silahkan kelompok 4. Kelompok 4 di sini ada Nafilah Prasti, Ayunda Dwi Septavia, Alif Ikhlas, Moh Ali Rifki, dan Fahrul Rifandi. Silahkan kelompok 4. Ya, Bu, siap, Bu. Ini yang jadi koordinatornya siapa ya, Mbak Nafila? Mas Alif, Bu. Mas Alif ya. Oke. Ya. Silahkan Mbak di share screen materinya ataupun PPT-nya. Halo, bagaimana kelompok 4? Ya, ini masih disiapkan nih, Bu. Share screen-nya siapa ya? Arul, tapi Arul laptop kok tak anu sana. Makai sebab na Yunda. Iya, tunggu. Recording. Tampil sudah ya, Bu? Iya, Mbak. Sudah tampil, bisa dimulai ya? Langsung saja Ya. dimulai. Mbak Nafila, moderatornya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Nafila. Dibuka saja presentasinya. Ya, Bu, bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini adalah moderator dari perwakilan kelompok 4 kelas 2020B akan mempresentasikan hasil penelitian kami di PT LM Minyak Bumi
di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Nah, saya di sini sebagai moderator juga akan menjelaskan sedikit tentang dampak eksplorasi minyak bumi, terutama di latar belakangnya terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah, bahan berbahaya dan bahan beracun, kegiatan usaha industri migas berpotensi menghasilkan limbah pada industri atau kegiatan kilang minyak dan gas bumi. Salah satu kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi tersebut ada di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb. Eksplorasi minyak dan gas bumi di desa tersebut dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bernama PT Energi Mineral Langgeng atau disingkat dengan PT EML. PT EML ini sempat dinyatakan tutup sementara akibat adanya penolakan oleh warga sekitar dan juga dikabarkan belum mengantongi izin dan terlibat sengketa lahan. Sehingga hal ini akan berdampak besar mengenai dampak lingkungan. Permasalahan juga perlu diselesaikan dari aktivitas tersebut. Namun, PT ML tetap melanjutkan aktivitas eksplorasi dan minyak dan gas bumi meskipun seringkali ditolak oleh warga. Silakan dilanjut, Mbak. Yun, slide berikutnya. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fahrul Rifandi. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaturan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia? 2. Bagaimana dampak eksplorasi minyak dan gas bumi PT ELM terhadap lingkungan? Tinjauan pustaka. Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber utama energi dunia, yaitu mencapai 65,5%. Selanjutnya batu bara 23,5%, tenaga air 6%, serta sumber energi lainnya seperti panas bumi atau geotermal, kayu bakar, cahaya matahari, dan energi nuklir. Negara yang mempunyai banyak cadangan minyak mentah atau crude oil menempati posisi menguntungkan karena memiliki banyak persediaan energi untuk keperluan industri dan transportasi. Di samping pemasukan devisa negara melalui ekspor minyak, eksplorasi atau pencarian minyak bumi merupakan suatu kajian panjang yang melibatkan beberapa bidang kajian kebumian dan ilmu eksak. Dilanjut, Mas Fahrul. Sudah, Bu. Silahkan, selanjutnya Mbak Nafilah bisa di next. Nah, dan untuk materi pembahasan akan dilanjutkan oleh teman kita, Alif Marjandika. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang pengolahan dan pemanfaatan data minyak bumi dan gas, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi ke depan bertujuan mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2006 tentang pengelolaan dan pemanfaatan data yang diperoleh dari survei umum eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi belum mengarah pada
paradigma baru pengelolaan data sebagai infrastruktur, dan peningkatan kualitas data minyak dan gas bumi. Next. Dampak eksplorasi minyak bumi dan gas PT PLM di Desa Tanjung Sarongki. Perubahan nilai sosial setelah adanya proyek pertambangan Desa Sarongki, tidak banyak nilai-nilai sosial yang berubah seperti nilai-nilai gotong royong, bersih desa, nilai-nilai sosial yang tersebut masih tetap terlaksana sampai saat ini. Sebelum itu memang banyak terjadi konflik antara warga dan pihak MCL atau kontraktor terkait keresahan dan ketidakpuasan penduduk setempat terhadap kegiatan pembangunan yang merambah wilayahnya sedikit banyak mulai merebak. Keresahan dan resistensi sosial yang berkembang telah mulai terorganisasi meskipun dianggap belum mewakili aspirasi rakyat. Peralihan mata pencaharian masyarakat sekitar setelah adanya alih fungsi lahan pertambangan. Sebelum adanya proyek pertambangan, warga Desa Sarongki dominan bekerja di sektor pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, ataupun sebagai pedagang hasil pertanian. Selanjutnya, tentang peralihan pekerjaan masyarakat Sarongki. Mereka yang lahan pertaniannya terkena pembebasan, kebanyakan beralih bekerja di sektor pertambangan sebagai satpam, tenaga non-skill, ataupun berwirausaha sebagai sektor penunjang pertambangan. Saya kembalikan ke Mbak Nafila. Baik, terima kasih. Dan untuk masih di materi pembahasan, akan kita lanjutkan oleh teman kita, oleh Saudara Rifki. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi mereka hanya dilibatkan saat permohonan tanda tangan atau ketika diminta bantuan. Bila ada kendala-kendala teknis seperti ketidakjelasan data kepemilikan lahan. Akibat dari pembebasan yang tidak melibatkan perangkat desa, proses pembebasan berjalan lamban sehingga tidak sesuai target yang sudah ditetapkan. Implementasi kebijakan yang tidak berhasil artinya bahwa suatu kebijakan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil untuk mewujudkan hasil seperti yang diharapkan. Baik, Silakan, terima Mas. kasih. Dan untuk kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Ayunda Dwi Saptavia. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami yakni adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat jika dibandingkan sebelum adanya proyek pertambangan. Perubahan pendapatan tersebut mengarah ke arah yang lebih baik dan sejahtera. Adanya peralihan mata pencarian masyarakat yang sebelumnya dominan sebagai di sektor pertanian beralih ke sektor pertambangan ataupun sektor penunjang atau pelengkap pertambangan. Dalam melakukan pembebasan lahan, pemerintah desa setempat sebagai stakeholder terkait harus dilibatkan dalam proses pembebasan lahan. Sarannya yaitu sebagai solusi dari dampak eksplorasi minyak bumi dan gas PT Energi Mineral Langgeng di Desa Tanjung Saronggi, yaitu sebelumnya harus mengetahui secara cepat dan akurat arah pembuangan limbahnya dan kemudian dilakukan penanggulangan seperti in situ burning atau pembakaran minyak pada permukaan laut, penyisian secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan sorben atau penyerapan minyak, dan penggunaan bahan kimia dispersan atau mengatasi masalah minyak yang tumpah ke perairan, serta metode lainnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil penelitian dari kelompok kami, dari kelompok 4, kelas B 2020. Dan di sini kelompok kami membuka 3 pertanyaan. Buat yang mau menanya, silakan. Silahkan, kelompok yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan atas hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok 4
tentang eksplorasi minyak bumi dan gas pada PT EML di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi. Silahkan kelompok yang lain. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh ya Mbak Nafila, saya konfirmasi dulu atas hasil penelitian saudara dengan kelompok yang lain. Nah, di sini ada 2 rumusan masalah yang diangkat. Yang pertama ini bagaimana pengaturan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana dampaknya atas eksplorasi minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh PT ELM ini terhadap lingkungan sekitar. Untuk rumusan masalah yang pertama, saya ingin klarifikasi dari kelompok ini, apakah dari pembahasan tersebut sudah menjawab rumusan masalah yang pertama terkait pengaturan eksplorasi minyak? Nafila coba ke slide yang itu, yang Ibu sebut barusan. Di pembahasan ya, mungkin? yang Rumusan masalahnya, rumusan masalah. Tentang perikanan nih. Ya, silahkan Mas Alif Ikhlas mungkin mau langsung jawab atau anggota yang lain. Gini Bu, sebenarnya itu kan kita kan mau ngasih laporan hasil observasi tersebut Bu. Jadi Ya. kalau misal ini kan dijadikan makalah gitu Bu. Jadi kita mengangkat rumusan masalahnya itu sesuai sesuai aturan yang ada di Indonesia aja gitu Bu. Nah, itu soal bagaimana pengaturan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia, kita ngambilnya itu kita mengakses itu di internet seperti itu. Kita bisa akses itu di internet gitu Bu. Iya, bisa, oke lah kita bisa mengakses di internet. Tapi kan berdasarkan analisis teman-teman kan tentunya. Nah, bagaimana, ini kan pertanyaannya bagaimana pengaturan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia? Berdasarkan apa? Kan seperti itu Mas, nanti dianalisis apakah sesuai atau tidak yang dilakukan oleh PT ELN ini dengan apa yang telah diatur, gitu. Bagaimana menurut Mas Alif? Oke, nah saat kita menginterview pihak perusahaan tersebut, Bu, jadi kita tanya soal legalitas, soal penanganan limbahnya juga. Nah, mereka memang agak sedikit tertutup. Mereka menyebutkan bahwa kita sudah melakukan ini sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia seperti itu. Kita sudah menangani hal-hal yang seperti limbah itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dan hukum di Indonesia seperti itu, Bu. Memang mereka agak sedikit tertutup. Nah, jadi memang pendapat kami itu kurang pihak PT EML itu ya kurang terbuka. Artinya memang ada hal yang sedikit disembunyikan seperti itu, Bu. Ya. Tapi mereka mengaku soal legalitas keseluruhan Ya. mereka sudah sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Oke, itu yang berhasil Mas Alif dan kelompok dapatkan ya, berarti berdasarkan interview ataupun wawancara dengan salah satu pengurus di situ ya Mas, ataupun pekerja di situ, atau pemilik langsung? Nah, pekerja, itu, Bu. Tapi di penjelasan tadi menyebutkan bahwa ini sempat menjadi kontroversi dan sempat dihentikan untuk beberapa waktu, dan ini ada dari warga yang menolak adanya
tambang minyak bumi dan gas ini di Tanjung. Jadi ini ada juga sengketa lahan tadi juga sempat dijelaskan. Nah, bagaimana terkait hal ini sementara tadi Mas Alif bilang berdasarkan informasi yang didapat di sana ini sudah sesuai dengan aturan. Betul, Bu. Ini ada sedikit kejanggalan. Nah, makanya Mas, mungkin di sini bisa dianalisis lebih ini lagi. Kenapa warga ini mengaku bahwa ini terjadi sengketa lahan? Nah, ini informasi didapatkan dari mana, Mas? Bahwa ini terjadi sengketa lahan dari warganya atau dari pihak PT EML ini justru? Nah, gini, pada saat kita interview juga, pihak pekerja ini memang mengaku dulu memang waktu pertama pas saat dilaksanakannya itu pembangunan itu memang ada sedikit perpecahan di antara warga dengan pihak perusahaannya itu. Ya biasa kalau misal pembebasan lahan kan kayak gitu. Dan warga juga dengan itu Mas Arul sendiri mungkin tahu itu kapan sebagai warga setempat itu kapan terjadinya itu. Mas siapa? Mas Fahrul ya? Ini Mas Fahrul memang Mungkin, asli Tanjung. kelompok kita, Bu. Bagaimana Mas Fahrul? Mungkin bisa memberikan tanggapan selaku warga di Desa Tanjung sendiri. Saya aslinya bukan Tanjung, Bu. Di mana, Mas? Di Kebun Dadap. Tanjung masih jauh ke timur. Tapi sudah lama kan ya operasi dari PT LM ini berjalan? Ya. Sudah berlangsung lama. Sekitar berapa tahun, Mas? Sekitar 3 tahunan. 3 tahun itu sudah produksi minyak dan gas buminya atau baru mulai membuka di situ? Karena saya tahu ini sudah sejak lama dan ini sepertinya lebih dari 3 tahun. Ya kayaknya sekitar segitu, Bu. Saya soalnya belum gimana? Belum. Soalnya saya belum warga Tanjung sendiri, Bu. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya konfirmasi lagi, apakah di sini sudah pernah terjadi kontrak karya, Mas? Mengingat ini kan merupakan kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini kan merupakan kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang pribadi. Nah, ini sudah jelas, ini dilakukan oleh PT EML, Energi Mineral Langgeng. Nah, apakah ini sudah terjadi kontrak karya? Sebagaimana kontrak karya itu kan kita tahu bahwa kontrak karya ini merupakan perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Nah, ini kan gas dan bumi ini kan merupakan salah satu bentuk pertambangan mineral. Apakah sudah pernah terjadi kontrak karya sebelumnya atau bagaimana? Jadi, ketika sudah terjadi kontrak karya di antara pemerintah kabupaten, minimal pemerintah Kabupaten Sumeneb dengan PT EML ini, setidaknya ini sudah dapat menjawab pertanyaan kita bahwa ini sebenarnya sudah mendapatkan izin gitu loh. Kalau mereka masih merasa tertutup, berarti mereka bisa jadi ini tidak melakukan kontrak karya dengan pemerintah. Nah, kan itu kalau juga, untuk gini, Bu. Itu juga menjadi hambatan kita untuk menganalisis itu. Soalnya pihak di sana itu tertutup, Bu. Kita sudah tanyakan beberapa kali itu soal legalitas. Mereka mengaku bahwa itu sudah kita lakukan seperti itu, Bu. Tapi kalau kita lihat itu, kalau sesuai dengan dengan aturan-aturan yang ada, kayak pembuangan limbahnya itu ukurannya gimana gitu, itu nggak kelihatan cukup untuk menanggulangi itu. Jadi menurut Mas Alif Ikhlas ini, apakah ini sudah sesuai atau perlu ada perbaikan lagi, Mas? Mulai dari sistem hukum
yang dikelola di PT EML ini? Kalau gitu butuh waktu lagi kita, Bu, untuk observasi selanjutnya. Nggak, menurut Sebenarnya, analisis secara normatifnya saja, Mas. Secara normatifnya saja. kalau secara normatif saja, sesuai apa yang kita rasakan waktu kita interview, karena mereka tertutup, ya saya rasa ada hal yang memang harus diperbaiki. Banyak hal yang memang harus dibenarkan di perusahaan tersebut gitu. Mungkin yang lain ada juga pertanyaan? Sebelum sebelum ada pertanyaan, mungkin saya sedikit menjelaskan apa yang telah kita diskusikan itu sama teman-teman, bahwa Ya, silahkan. prinsip pengelolaan hidup, tapi ini di luar hasil observasi ya, Bu. Cuman diskusi-diskusi biasa sama teman-teman itu waktu pas setelah observasi. Silahkan, Mas. Prinsip pengelolaan hidup pembangunan berkelanjutan. Artinya kita akan mewariskan pembangunan kita itu pada anak cucu kita. Seperti itu. Nah, arti singkatnya, prinsip pengelolaan hidup pembangunan berkelanjutan ini adalah investasi peradaban. Itu yang kita diskusikan waktu itu sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada unek-unek ingin bertanya gitu. Ya, silahkan. Teman-teman yang lain terkait hasil observasi lapang di Desa Tanjung ini. Ini saya rasa karena saya memang tahu sendiri ini merupakan suatu pembangunan pertama kali di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi ini, pertama kali ini minyak dan gas bumi dilakukan di situ, di daerah itu. Nah, saya tahu bahwa di daerah Tanjung ini merupakan daerah yang sangat konservatif. Artinya daerah ini sangat dekat dengan wilayah pesisir laut. Nah, pastinya kalau misalnya ini dieksploitasi, sumber daya alamnya, khususnya sumber daya minyak dan gas buminya ini dieksploitasi dengan cara pertambangan seperti ini, apakah dimungkinkan nanti pertumbuhan di situ, baik itu pertumbuhan perekonomiannya, pertumbuhan peradaban di situ, pertumbuhan sosialnya di situ, apakah nanti ini akan mengalami perubahan yang sangat signifikan? Bagaimana menurut kelompok ini? Setelah berhasil mewawancarai, mungkin pernah atau sempat mewawancari warga di situ, perubahan apa yang dirasakan setelah adanya pertambangan ini? Nah, kan sudah gini, Bu. Sudah tadi ada di PPT, di makalahnya juga ada, mungkin sudah dimasukkan sama teman-teman soal perubahan kesejahteraan di situ. Ada beberapa kemudian orang-orang yang mungkin belum ada pekerjaannya, sekarang sudah bekerja di perusahaan tersebut gitu. Mengingat juga sebelumnya bahwa lahan itu adalah lahan, ada yang lahan mati, ada juga lahan yang sedang dioperasikan oleh masyarakat seperti itu. Memang ada plus minusnya, Bu. Seperti gini, sebenarnya kami tuh timbul pertanyaan, kita soal prinsip pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan ini, Bu. Ya. Kita tidak bisa lari dari pembangunan. Betul. Nah, sedangkan kita juga tidak bisa terus-menerus mengorbankan yang namanya ekologi dan ekosistem. Itu menjadi pertanyaan besar, Bu. Gimana maksudnya? Kira-kira maksudnya sehingga kita bisa mencari solusi pembangunan yang kira-kira tidak mengkhianati ekosistem gitu loh. Itu memang timbul pertanyaan besar juga dari hasil kita diskusi itu sama teman-teman. Ya, betul sekali Mas Alif. Sebenarnya ini memang yang menjadi kegelisahan kita dalam mempelajari hukum lingkungan.
Nah, kita bisa lihat di sini di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di pasal 4 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ini ada beberapa ruang lingkupnya, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga pada penegakan hukum. Di sini, teman-teman, saya memberikan tugas ini tidak hanya membebankan tugas saja kepada teman-teman, tapi di sini untuk membuka pikiran kita masing-masing bahwa di sini ada problematika yang sebenarnya sangat sangat urgent ya kalau saya bilang. Kenapa saya bilang sangat urgent? Karena ini merupakan untuk kemaslahatan masyarakat masa yang akan datang, masa yang masih sangat panjang ke depannya untuk anak cucu kita. Nah, di sini tugas kita adalah untuk menganalisis di bagian ataupun di pembidangan penelitian secara hukumnya, karena kita adalah mahasiswa Fakultas Hukum, maka kita analisisnya berdasarkan penelitian hukum. Apa yang akan kita teliti, yakni normanya. Nah, ketika norma tentang hukum lingkungan ataupun pengerusakan tentang lingkungan ini terjadi, apa yang dapat kita lakukan? Nah, secara kacamata hukum, ini berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ini perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup ini mulai dari perencanaan. Kenapa saya tadi klarifikasi, apakah ini sudah dilakukan kontrak karya, sedangkan kita tahu bersama bahwa kontrak karya itu merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah, minimal pemerintah kabupaten ataupun pemerintah kota, yang dilakukan bersama oleh PT tersebut, PT yang melakukan pertambangan itu. Nah, perencanaan di sini ini tidak boleh lepas ataupun pemerintah ini lepas tangan. Artinya ada state responsibility, pertanggungjawaban negara. Nah, di sini pertanggungjawaban negara gunanya apa? Yakni sebagai pengendali, sebagai awal perencanaan kita melakukan pertambangan, ini dianalisis dulu. Betul, ini dianalisis terlebih dahulu. Misalnya, apakah di Desa Saronggi itu, oke lah di sana potensial untuk menghasilkan minyak, bumi, dan gas. Sangat bagus misalnya di situ. Tapi kita lihat juga, di sana kan ada daerah konservasi. Artinya daerah yang memang dekat dengan pantai. Penghidupan di sana juga berdasarkan dari pantai. Apakah nanti apa yang nanti akan terjadi ketika ini dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama? Apakah ini tidak akan semakin merusak ataupun mengikis ekosistem laut di situ? Nah, ini gunanya kenapa kita harus mempelajari mulai dari perencanaan hingga pada penegakan hukumnya. Nah, di sini selain itu pemerintah juga berkewenangan atau memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan. Tidak hanya pemerintah, tapi kedua belah pihak. Nah, ketika ini terjadi kerusakan lingkungan, apa yang dapat dilakukan? Misalnya dari CSR-nya, ataupun dari state responsibility-nya. Nah, di sini tidak hanya kita tekankan pada penegakan hukum, tapi upaya-upaya preventif yang harus kita lakukan sebelum kita memulai usaha tersebut, memulai usaha pertambangan ini. Nah, seperti itu ya, Mas Alif Ikhlas dan juga kelompok 4. Mungkin ada yang ingin ditanggapi lagi, atau kita buka saja pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nafila, moderator saya ambil alih ya. Teman-teman nggak ada yang mau nanya ya? Teman-teman yang lain sudah paham atau bagaimana? Atau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah sangat jelas ini hasil dari presentasi kelompok 4? Ngelek saya, Bu. Putus-putus, Bu. Gimana, Mas? Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. Nggak apa-apa, berdasarkan pemikiran Masnya saja, sepengetahuan Masnya saja terkait tentang pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia lah secara umumnya. Kira-kira bagaimana kalau misalnya ini terjadi di suatu desa, Kabupaten Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Saronggi, di Desa Tanjung. Barusan Mas siapa? Taufik Hidayat, Bu, dari kelompok 6.
Taufik Hidayat. Ya, silahkan Mas Taufik. Yang Jadi gini, pertanyaannya. sebelum kita itu meluas terhadap keadaan lingkungan sosialnya, yang pertama kali kalau dari diskusi dari tadi itu kayak lebih fokus terhadap kesejahteraan masyarakat tuh, baru saya dengar dari tadi. Taufik Hidayat ini yang mana ya Mas? Kok nggak ada di sini? Bu, saya nggak salah masuk kelas saya, Bu. Mas ini kelas berapa Mas? Ini kelas B. Kelas A nanti jam 3. Bu, lopot kelas saya, Bu. Tapi nggak apa-apa diskusi, ikut diskusi, Bu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak lopot, Bu, ya. Jadi gini, Bu. Sebelum kita itu terlalu jauh membahas persoalan dari lingkungannya, sebenarnya PT EML ini dikelola oleh daerah atau provinsi? Nah, untuk kelompok 4 ini. Silahkan kelompok Mas, Mas Alif. Gimana diulang barusan putus-putus, Bos. Kamu ini putus-putus malu dong, Mas Alif. Jadi gini, Mas Alif, sebelum kita itu membahas lebih jauh terhadap dampak lingkungannya, kalau jelas, kalau berbicara persoalan pertambangan, pasti di situ akan mengorbankan dari ekosistem lingkungannya. Itu sudah jelas. Jadi sebelum dari tadi saya mendengarkan penjelasan diskusi dari dosen Bu Evi dan juga Mas Alif, di situ kan lebih ke meranah ke kesejahteraan masyarakatnya. Jadi saya terlebih dahulu mau nanya, perusahaan tambak apa ini minyak bumi ini dikelola oleh daerah atau provinsi, Mas Alif? Gini, Mas. Itu perusahaan milik, bisa dikatakan itu mungkin bukan mungkin. Bisa dikatakan itu adalah milik perorangan. Produk Ya, siapa yang tidak tahu kalau bahwasanya perusahaan itu milik perorangan atau hasil dari investasi dari beberapa orang. Tapi setidaknya kan ada penghasilan, ada alokasi anggaran terhadap daerah. Berapa persen si daerah mendapatkan hasil pendapatan dari tambang itu, supaya nantinya juga bisa dikontribusikan kepada masyarakat di sana, gitu loh. Oke, saya akan jawab itu meskipun itu sedikit keluar dari dari tema prinsip pengelolaan hidup pembangunan berkelanjutan. Tadi kan saya juga mendengar bahwasannya kesimpulannya itu masyarakat di sana sudah mengalami kesejahteraan yang sangat luar biasa. Kesejahteraan yang seperti apa gitu. Itu kan tanda tanya besar. Bahkan besarnya mungkin 6-7 meter gitu, Mas. Gini, Mas. Ukuran kesejahteraannya itu adalah mengurangi Tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran daripada daerah tersebut gitu. Berarti sampean sudah melakukan apa namanya? Pertanyaan apa? Ke masyarakat ya? Oh, iya. Halo, dilanjut Mas Taufik Hidayat. Oh iya. Tapi kan di situ kan Mas Arif sudah melakukan observasi kepada sudah melakukan pertanyaan kepada masyarakat sekitar berarti kan ya Bu ya? Oh iya kan Iya, Mas Mas. Arif? Mas Alifnya nggak ada suara. Dan sedikit menambah, dan di sini juga di kelompok kita tidak mengatakan adanya kesejahteraan terhadap masyarakat, tapi mengatakan adanya dampak sosial dan peralihan mata pencaharian. Enggak, saya kayak kesimpulannya itu tadi Mbak, ada tadi di kesimpulan itu. Kesimpulan yang paragraf pertama. Jadi kesejahteraan itu dipandang dari sudut pandang yang mana? Apakah dari aktivitas nelayannya, aktivitas pertaniannya, atau bagaimana? Bahkan juga di situ kan ada kayak perampasan lahan gitu loh. Sampai juga Gini lagi, dulunya itu. Mas. Oh, sudah ada bangetnya Mas Alif. Indikator ya, barusan nge-lag. Indikator kesejahteraan yang kita gunakan itu adalah tingkat pengangguran. Di situ ternyata memang setelah
adanya PTML tersebut, ada banyak warga yang bekerja di sana sekarang, sehingga mengurangi yang namanya pengangguran. Itu ukuran kesejahteraan yang kami gunakan. Terima kasih. Bagaimana Mas Taufik? Gimana Mas Alif? Coba diulang Mas Alif. Putus-putus. Jadi gini, indikator yang kami gunakan itu adalah, indikator kesejahteraannya itu adalah tingkat pengangguran. Jadi setelah PTML itu beroperasi, banyak warga setempat itu kemudian bekerja di situ. Artinya mengurangi sedikit banyak pengangguran yang ada di desa. Seperti itu. Ya, memang kebenarannya seperti itu. Tapi berapa persen sih yang mereka itu merekrut ketenaga kerjaan dari masyarakat sekitar gitu loh Mas? Harusnya kan perlu dipertanyakan gitu. Berapa persen sih Pak sampean mengambil pekerja dari lingkungan sekitar gitu. Dan juga saya melihat kan saya juga punya teman di sana orang Tanjung juga, Reza itu. Saya juga melihat perkembangan sektor perekonomian mereka itu kebanyakan merantau Mas. Dan juga saya bertanya kepada mereka bahwasanya ada beberapa sektor lahan atau dari apa namanya itu Mas, saya tidak tahu bahasa kerennya itu. Lahan pekerjaannya itu mereka banyak diambil alih gitu loh. Sampai peran-peran pekerja seperti hal nelayan, pertanian, mereka sampai tidak kebagian ruang Mas di dalamnya Mas. Mungkin sampean lebih paham lah karena sampean yang mengobservasi di dalamnya. Oke. Pertanyaannya jauh ya. Kita iya, itu memang jauh, observasi. Mas. Soalnya kan dari kalian kata Gini. Kita itu observasi perusahaan, bukan bertanya tentang tingkat pengangguran atau inflasi atau urbanisasi masyarakat ke kota seperti itu, bukan Mas. Kita ini melakukan observasi dan memberikan laporan hasil observasi itu dijadikan makalah seperti itu. Mas, izin menjawab. Ayo silakan Linda. Nah, kan kata Mas Taufik tadi bilang bahwa sektor mata pencariannya itu banyak yang merantau keluar kota kan ya Mas? Bukan banyak merantau keluar kota. Maksudnya semenjak adanya perusahaan perusahaan minyak itu banyak masyarakat di sana itu yang kehilangan mata pencariannya dan mereka mengambil alternatif lain yaitu kerja di luar kota, Mbak. Maksudnya seperti itu, Mbak. Oh, nah, gini. sekarang pertanyaannya adalah seperti ini. Dari mana Mas OP itu dapat data bahwa mereka saya itu tadi sudah saya kan punya teman di sana. Sementara kita sudah observasi ke sana, Mas, juga mengkonfirmasi ke pihak desa juga bahwa di sana lahannya sebelumnya adalah sebagian besar adalah lahan mati. Dan beberapa memang adalah lahan yang sedang dioperasikan oleh masyarakat. Seperti itu. Intinya itu gini, Mas. Dari sebelum adanya PTML itu dan sampai sekarang adanya PTML itu mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa tersebut. Yang sebelumnya tidak mendapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan lontang-lanting sana-sini, dengan adanya PT itu sudah mendapatkan pekerjaan dan itu kan merupakan sebuah kesejahteraan bagi masyarakat sana. Kalau untuk beralih mata pencarian kayak banyak yang merantau atau apa, itu menurut saya dari keinginan perseorangan sendiri. Jadi gini, Pak. Coba saya nanya, kenapa sih PTML itu dulunya sempat ditutup? Yang pertama, oke lah, mungkin perspektif teman-teman di sini, karena yang tadi itu dijelaskan karena belum mengantongi izin. Terus pertanyaan yang kedua, berapa jangka waktu perusahaan dapat mengantongi izin tersebut? Dan juga apakah perusahaan itu sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada di peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia? Pertanyaannya itu loh, Pak. Kan tadi sudah ditanyakan sama Ibu. Iya. Tentang pengaturan. Gini, Phil. Gampangnya gini.
kalau Mas Opik memberikan sedikit apa ya, jadi investor kami lah, jadi ngasih dana lah buat kita itu observasi kembali ke sana. Gimana? Kami akan kasih data yang lengkap nanti ke Mas Opik. Oke. Seperti ini saja Mas Taufik Hidayat dan juga kelompok 4, saya paham apa yang diresahkan juga sama Mas Taufik Hidayat. Dia mendapatkan informasi yang demikian, sementara kelompok 4 mendapatkan informasi yang seperti ini. Jadi ada informasi yang memang tidak balance di antara keduanya. Yang satu, Mas Taufik Hidayat ini mendapatkan informasi dari temannya yang katanya orang Tanjung, bahwa di sana banyak yang merantau ke luar kota, padahal di situ sudah ada sektor pertambangan, yang mana di sini adalah lapangan pekerjaan baru yang seharusnya ini dapat menyerap pengangguran. Sementara di sini berdasarkan data ataupun hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 4 itu adanya perubahan tingkat pendapatan masyarakat jika dibandingkan sebelum adanya proyek pertambangan ini. Jadi di sini kelompok 4 mengatakan ini ada hasilnya terhadap menurunnya tingkat pengangguran di desa Tanjung, seperti itu. Nah, sedangkan yang diresahkan lagi oleh Mas Taufik Hidayat, jika ini tetap terjadi, dan ini katanya di awal itu tidak mengantongi izin, lalu apakah ini sesuai dengan prosedur yang ada di peraturan perundang-undangan? Nah, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh kelompok 4, bahwa ini memang tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Karena apa? Mereka hanya berhasil mendapatkan ataupun mengantongi informasi yang hanya minim, karena di situ tidak mampu ataupun tidak klor untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Di situ kendala yang dialami oleh kelompok 4. Jadi tidak vulgar ya, di situ tidak sembarangan orang yang mampu untuk mendapatkan data yang maksimal mungkin. Jadi dengan data seminimal itu, kelompok 4 berhasil menyelesaikan makalah ini. Seperti itu, Mas Taufik. Jadi untuk menanyakan apakah di sini sudah ada kontribusi dari PTML untuk tingkat pendapatan per kapitanya berapa, ataupun ini dapat memberikan sumbangan atau anggaran pendapatan desanya di situ, ataupun anggaran pendapatan terhadap tingkat kabupaten, itu masih kelompok 4 belum mampu untuk menjawab itu karena keterbatasan informasi itu. Jadi seperti itu, Mas Taufik Hidayat. Oke, Bu. Enggak, Bu. Untuk masalah informasi itu saya bukan hanya sebatas dari teman, Bu. Kami juga dulunya sempat melakukan penelitian juga ke sana, karena di situ kan perlu kesal masyarakat, dan juga dari masyarakat juga kami mendapatkan laporan dari beberapa laporan masyarakat yang merasakan kerugian atau merasakan dampak dari adanya tambang itu, Bu. Jadi menyelaraskan aja, Bu. Maksudnya biar tidak timpang tindih dalam persoalan mencari informasi, Bu. Iya, betul memang, Mas. Tapi ini kelompok 4 hanya mampu mendapatkan informasi yang seminimal itu, dan ini juga diselesaikan mungkin tidak se-floor seperti data-data yang kelompok lain mungkin dapatkan. Karena ini Gini, Bu, mohon maaf lagi, mau motong, Bu. Mohon maaf, Bu. Jadi gini, kemarin juga dari pihak pekerja itu menanyakan surat pengantar gitu, Bu. Surat izin riset seperti itu ya, Mas? Ya, mereka juga menanyakan. Nah, kami ini bilang nggak ada, Pak, karena hanya tugas observasi saja, Pak. Kayak interview itu. Berapa luasnya, nanti ada beberapa bangunannya, kayak gitu. Kami bilang seperti itu. Ya, terima kasih Mas Arif Ikhlas, dan juga untuk Mas Taufik Hidayat. Mungkin Mas Taufik Hidayat memang sudah pernah mendapatkan informasi ini sebelumnya, atau mungkin Mas Taufik Hidayat lebih tahu banyak informasi tentang PT EML ini di Desa Tanjung. Nah, untuk itu mungkin masukan-masukan terhadap kelompok 4 juga diharapkan oleh Mas Taufik Hidayat gitu loh. Misalnya, ataupun saran apa yang nanti dapat dijadikan perbaikan untuk hasil makalah ini. Nggak apa-apa, silakan Mas Taufik Hidayat.
Jadi Betul kita di sekali, kami sini butuh saran. ya saran dan juga kritikan mau yang bor. membangun boleh dipersilahkan Mas Taufik. Saya nggak tahu, Bu. Saya cuma Bagaimana Mas? ini saya pertanyaannya dikasih Mas Alif soalnya. Bagaimana Mas Alif maksudnya? Tuh Mas Alif. Bisa. Halo Mas Alif, bagaimana maksudnya ini? Tahu itu. Hiler-hileran. Ya, masukkan diri saya gitu, Bu. Enggak, jangan panik Mas Alif. Masukkan diri saya itu untuk masalah ini kan berbicara masalah analisis sosial. Ya. Jadi untuk mendapatkan data atau mempermudah mendapatkan data itu kita harus peka terhadap lingkungan atau peka terhadap keadaan yang ada di sana. Tentang misalkan ingin mendapatkan, mohon maaf ini bukan saya ini mau apa ya, bukan sok tahu ya Bu, tapi dari apa yang sudah saya alami itu Bu, dan juga ikut-ikut senior itu melakukan investigasi. Kan sebagai anak hukum itu bukan berbicara persoalan benar atau salah. Kalau kita melihat persoalan hukum yang ada di negara Indonesia ini, hukum itu berbicara baik atau tidak. Karena apa? Karena hukum yang benar pun namun tidak baik terhadap investasi atau terhadap investor atau terhadap kalangan-kalangan yang punya kepentingan di dalamnya, maka hukum yang benar pun akan menjadi salah. Dan ini juga tergantung pada pembuktian, karena hukum itu adalah pembuktian. Kalau kita mampu memberikan bukti yang A, jadi gini Bu, meskipun mereka itu tertutup secara informasi, namun kita sudah mengantongi data, mereka akan tetap membuka persoalan apa yang kita tanyakan gitu, Bu. Kalau misal kita sudah mengantongi data gitu. Jadi saran saya, sebelum kita terjun ke lapangan, setidaknya kita sudah mengantongi data terlebih dahulu, supaya kita nantinya di sana tidak kewalahan dalam persoalan informasi. Gitu. Jadi kan hari ini yang jadi permasalahan itu kan keterbatasan informasi, gitu. ya Begitu, oke. Berarti saran dari Mas Taufik Hidayat ini kita juga harus prepare terlebih dahulu, baik itu dari segi analisis secara hukumnya, kalau misalnya ini mau diteliti secara normatifnya, ya seperti itu. Jadi harus ada persiapan terlebih dahulu sebelum kita melakukan observasi langsung ke lapangannya. Nah, seperti itu mungkin kelompok 4. Jika kelompok yang lain tidak ada yang ingin bertanya, boleh silahkan ditutup, Mas. Baik, Halo? pertanyaan yang lain mungkin atau sudah agak melenceng jauh dari tadi soalnya Bu, dari Mas OP itu. Bukan melenceng Mas Alif, tapi ini kan menyelaraskan biar tidak terjadi kesalahpahaman dari perspektif maupun perspektif lingkungan ataupun perspektif ABCD Mas Alif gitu. Oke. Oke. Silakan Mas Gimana, Alif. Ditutup maksudnya, atau kalau tidak ada pertanyaan, boleh ditutup. mungkin yang lain masih nyiapin pertanyaan, Bu. Saya tunggu sekitar 1 menitan lah. Untuk sebelumnya, saya terima kasih ya Bu sudah diterima dalam forum diskusi hari ini. Ya, tidak apa-apa Mas Taufik, tapi nanti jam 3 ikut lagi ya di kelas A ya. Iya Bu. Ini saya lihat linknya, kok ada link, saya pencet Bu. Ya, dibaca dulu Mas di atas. Saya akan bilang kita mulai jam 3 untuk kelas A. Ya Bu. Makasih ya kelompok 4 dan juga Mas Alif. Ya. Silahkan. Gimana Mas Alif, kalau nggak ada langsung ditutup, kita next ke kelompok selanjutnya. Karena ini ada 3 kelompok lagi yang belum selesai. Halo, Ya, Mas baik. Alif. Moderator, saya kembalikan ke Nafila, silahkan ditutup, Mbak. Baik, terima kasih untuk Mas Taufik sebagai penanya dari hasil penelitian kami dari kelompok 4. Saya selaku dari
Perwakilan dari kelompok 4 kelas 2020B mengucapkan terima kasih terhadap Bu Evi dan seluruh kawan-kawan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Maulinda. Dan juga terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasinya. Dan untuk presentasi yang kedua, kita langsung saja ke kelompok 6. Kelompok 6 bisa dimulai presentasinya, dan minta tolong kelompok 4 di close screen-nya ya. Kita lanjut ke kelompok 6 untuk presentasi sekarang. Untuk kelompok 6 di sini ada Zainur, Lukmanul Hakim, Ubay Faisal Karim, Mustafa, Hairul Umar, dan Ainur Rahman. Dipersilahkan kepada kelompok 6. Halo, kelompok 6. Apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, kalau misalnya tidak ada PPT-nya, tidak apa-apa, Mas. Kita langsung aja presentasi. Silahkan, Mas Hairul Umar. Moderator ya, Bu? Ya, PPT-nya silahkan. kan ada ya. Nggak biasa screen saya. Nggak punya laptop, Bu. Ya, nggak apa-apa. Silahkan langsung presentasi, Mas. Mustafa biasa anak-anak. Coba Mustafa mungkin bisa. Zainur bisa jadi moderator aja, Zainur. Zen, jadi moderator Zen. Silahkan, Mas Zainur. Saya baik. Ya, nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang dimana membuat makalah tentang pabrik tahu. Selebihnya saya kembalikan kepada Hoirul Umar untuk penjelasannya. Penjelasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan sebuah observasi kami masalah pabrik tahu. Dari latar belakang, Ibu. Iya, Mas. Tahu merupakan salah satu bahan makanan pokok di negeri ini yang termasuk dalam makanan 4 sehat 5 sempurna. Tahu juga merupakan makanan yang mengandung sangat banyak gizi dan cukup mudah untuk diproduksi. Untuk memproduksi tahu, bahan-bahan yang dibutuhkan hanya berupa kacang kedelai. Kedelai, Mas. Sorry, Bu, maaf, Bu. Kedelai. Soalnya di sini saya pakai kertas, Bu. Ya, dilanjut. Ya, lanjut, Bu. Tidak heran jika saat ini kita dapat menemukan banyak sekali pabrik pembuatan tahu, baik dalam bentuk tahu usaha kecil dan usaha menengah yang masih menggunakan cara konvensional ataupun usaha yang sudah cukup sukses dengan cara pembuatan yang lebih modern. Berdasarkan hal-hal di atas, maka kami tertarik untuk menjadikan pabrik tahu sebagai bahan pengobservasian kami. Lokasi pabrik pembuatan tahu yang kami pilih terletak di Desa Lalangun, Kecamatan Manding, tepatnya di pinggir jalan raya Manding Pabrik. Pabrik ini merupakan pabrik pembuatan tahu yang masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah. Cara pembuatan tahu masih dengan cara konvensional, sehingga peran individu tahu atau dalam hal ini para kerja sangatlah besar, dan oleh Sadarman, pabrik pembuatannya dibangun dalam kompleks rumahnya sendiri dan masih bertahan sampai saat ini. Proses pembuatan tahu
ini berlangsung di sebuah ruang ukuran 10 meter kali 6 meter. Dan di dalam ruang ini proses produksi tahu berlangsung secara kontan. Di dalamnya terdapat 8 pekerja. Menurut keterangannya, tempat pembuatan limbahnya, pembuangan limbahnya di sungai yang berlokasi di belakang pabriknya. Oke, Dan Mas bisa lanjut ke next pemateri. Lanjut ke teman selanjutnya. Ya, Baik. saya kasih selanjutnya untuk Zainal aja, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Zainur bisa on cam sebentar ya. Silakan, Mas. Kameranya hidup. Langsung ke rumusan masalah, Ibu. Silakan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana peran pabrik tahu dalam mencegah pencemaran akibat limbahnya? Yang kedua, apa saja sanksi yang diterapkan mengenai pencemaran lingkungan hidup dari limbah tahu tersebut? Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dampak dari aktivitas produksi pada proses pembuatan tahu dan memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar terjadi keharmonisan dan kenyamanan bersama. Metode penelitian yang digunakan untuk penulisan makalah ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dan juga mengumpulkan data dari beberapa referensi di internet dan juga melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik pabrik dan masyarakat sekitar. Lanjut yang lain. Ubay Faisal Karim. Silahkan. Selanjutnya, Mas Ubay, Mustafa, dan Ainur Rohman. Ini belum, Mas ya. Halo. Ya, tadi sampai di mana? Sampai pada rumusan dan tujuan. Ya, Bu, tunggu. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Tahu merupakan salah satu. Latar belakang sudah, Mas. Oh, Latar sudah ya, Bu. belakang Oh ya, sudah, maaf, Bu. ya. Silahkan langsung ke pembahasan. Bab 2 pembahasan. Tunggu, Bu. Bab 2 pembahasan A. Peran pabrik tahu dalam pencegahan pencemaran akibat limbah pabrik. Peran pabrik tahu untuk mengurangi pencemaran limbah pabrik tahu yaitu dengan mengelola limbah cair yang dihasilkan dari limbah tahu. Dengan metode pengelolaan yang dikembangkan ada 3 jenis metode pengelolaan, yaitu cara fisika, kimia, ataupun biologi. 1. Cara fisika merupakan metode pemisahan sebagian dari beban pencemaran, khususnya padatan tersubstansi atau kloid dari limbah cair dengan memanfaatkan gaya-gaya fisika dalam pengelolaan limbah cair industri tahu secara fisika. Proses yang dapat digunakan antara lain adalah filtrasi dan endapan, sedimentasi, filtrasi, penyaringan. Menggunakan media penyaringan terutama untuk menjernihkan dan memisahkan partikel-partikel kasar dan padat. Tersubstansi dari limbah cair dalam sedimentasi. Langsung disingkat saja, Mas. Oh ya, Bu, baik, Bu. 2. Cara kimia merupakan metode penghilangan atau konservasi senyawa-senyawa pelautan dalam limbah cair dengan penambahan bahan-bahan kimia atau reaksi kimia lainnya. 3. Cara biologis. Cara biologis ini dapat menurunkan kadar zat organik terlarut dengan memanfaatkan mikroorganisme atau pembunuhan air
Pada dasarnya cara biologis adalah pemusatan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Lanjut. Baik, Bu. Selanjutnya, Mas Ubay Faisal atau Mustafa. Halo, Iya, Bu. silakan Nyampe Mas Ubay. ke Nomor 3. Nomor 3, Bay. Cara nomor biologi. cara biologi. Cara biologi ini dapat Sudah, Iya, Bu, sudah, ya. poinnya lagi. Nah, mau di sini, Bu. ke sanksi ya. Sanksi. Ya, sanksi A. Nah, sanksi yang diterapkan mengenai pencemaran lingkungan hidup dari limbah tahu. Pencemaran lingkungan hidup. Nah, pembuktian kerusakan lingkungan hidup harus merujuk pada mekanisme pro justisia. Jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 65 ayat 1 UU nomor 32 tahun 2009. Untuk setiap perizinan lingkungan hidup yang ada harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lunak bedenilpun. Maaf Bu, barusan ada yang nelpon. Silakan Mas, dilanjut ke Mas Mustafa saja, dilanjut saja. Kita langsung diskusi setelah ini. Dalam jalur hukum pidana aja, Mus. Langsung kesimpulan saja, Mas. Ini sepertinya sudah selesai presentasi semua, tinggal Mas Mustafa yang belum. Langsung ke kesimpulan saja. Sama Halo Lukman, Mas Bu. Mustafa, ini ada tidak? Sama penanganan hukumnya masih belum, Bu. Ada 2 soalnya, Bu, masih, Bu. Ya, silakan dilanjut saja. Mas Mustafa itu kurangan jaringan di sana, Bu. Bisa dilanjut Mas Lukman. Mustafa ada nggak? Mustafa ada nggak? Mustafa nggak ada. Sulit jaringan di Baik, sana katanya, Bu. Baik, saya akan melanjutkan. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, di sini juga jelek jaringannya kalau patah-patah. 3, jalur administrasi. Ketentuan sanksi administrasi ini tidak terdapat dalam UU LH karena pada umumnya sanksi administrasi terkait dengan sistem perizinan. Seorang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin yang diberikan dikenakan sanksi administrasi yang diberikan oleh instansi yang berwenang memberi izin. Dan kesimpulan, pengaruh produktivitas perusahaan tahu berdampak terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar perusahaan. Pengolahan tahu limbah yang dihasilkan berdampak lingkungan sekitar, bau, dan air yang tercemar sehingga air yang tercemar dan dikonsumsi mengakibatkan kesehatan yang terganggu. Pencemaran lingkungan akibat pelaku usaha pabrik tahu yang mengakibatkan kerugian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, sehingga harus ada bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sarannya mau dibaca juga? Halo? Iya, Mas, Sarannya. silakan. Langsung saja di saran, Mas. Mengenai saran, harus ada peran aktif dari pemerintah untuk melakukan pengawasan yang lebih disiplin dan tegas bagi para pengusaha, khususnya pengusaha pabrik tahu ini, sehingga masalah dampak yang terjadi pada lingkungan dapat diatasi bersama. Dan untuk para pengusaha, khususnya pengusaha pabrik tahu, harus dapat mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.
Penerapan sanksi hukum memang sudah ada, akan tetapi pelaksanaannya masih lemah karena hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi, khususnya pencemaran yang memberikan dampak kerugian yang begitu besar bagi lingkungan dan negara. Peraturan yang sedemikian layak tidak akan berfungsi jika tidak didukung dengan adanya aparat negara yang disiplin dan berpendirian dalam menangani kasus semacam ini. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk lebih selektif dan memperhatikan dalam memberikan izin kepada pengusaha untuk melakukan kegiatan produksi usahanya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Langsung kita ke moderator, dibuka untuk sesi tanya jawab, Mas. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Silakan kelompok yang lain yang ingin bertanya kepada kelompok 6 terkait pabrik tahu di Desa Lalangon Manding. Kelompok yang lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Semoga nggak ada pertanyaan, Bu. Kalau tidak ada yang ingin tanya, saya yang ingin tanya ya, Mas. Oh iya, Bu, nggak Saya apa-apa, ingin Bu. konfirmasi seperti ini. Dari banyaknya penelitian tentang limbah tahu, ya, sebenarnya ini sudah banyak dibahas oleh beberapa kelompok yang lain, baik dari kelas B, A, dan juga kelas C. Nah, di sini apakah pabrik tahu ini di Desa Lalangon Manding ini apakah sudah mendapatkan izin beroperasi dari pemerintah? Gini, Dan Bu. apakah ini merupakan milik pribadi? Gini, Bu. Kemarin kan kita sempat nanya ya, Bu, apakah ini sudah dapat izin ya, Pak? Katanya bapaknya izin, tapi ragu-ragu itu, Bu. Kalau masalah pribadi, itu milik pribadi, Bu. Lalu Katanya untuk sampai... apa, Bu? Untuk pembuangan limbah tahunya ini dibuang kemana, Mas? Nah, itu Bu. itu Bu. sebenarnya ada, Bu, anunya dokumentasinya kemarin, tapi lupa nggak dikasih, Bu, sama saya. Itu, Bu, untuk pembuangan limbahnya ya, Bu. Itu disembunyikan, Bu, tapi dibuang ke sungai, Bu. Disembunyikan di dalam tanah, tapi dibuang ke sungai. Tapi seharusnya ada dokumentasinya, Bu. Ya, tapi ditakhili. Gimana, Kalau Mas? di makalah saya. Apa? Yang Lukman kayaknya. Apa, Limbah tahunya ini ada. Iya, Bu, Lalu ada. dibuang kemana limbah tahu ini? ke kali, Bu, di belakang rumah, ke kali, di belakang pabriknya pas, Bu. Yakin di belakang? Iya, Bu. Ya, Bu, yakin, Bu. Tapi Cuma Bu, kemarin maaf, Bu, tidak dikasih dokumentasinya. Gimana yang jawab ini? Siapa yang jawab ini? Saya, Bu. Iya, coba Mas. Dijelaskan. Itu, Bu, untuk saluran limbahnya ada, Bu. Lewat dari pipa itu, Bu. Ya. Nah, tapi itu, Bu, disembunyikan di dalam tanah. Alirannya tetap ke sungai, Bu. Lalu setelah dari sungai? Ya udah dibuang ke sana, Bu, untuk limbahnya. Oh, berarti di sungai itu sekarang kondisinya sudah tercemar atau baik-baik saja kondisi sungainya? Kalau menurut saya tercemar, Bu, soalnya kehitam-hitaman itu, Bu, untuk di pinggir-pinggir sungainya, dan airnya Apakah juga. itu sungai aktif, Mas? Sungai aktif. Tidak, Bu. Artinya ini bukan sungai juga sih kayaknya, Bu. Cuma kali-kali seperti itu. Kayak tadi. Iya. Bukan ke sungai, ke kali, Bu. Oke, apakah ini ada keluhan dari masyarakat di desa itu terkait adanya pabrik tahu ini yang menghasilkan banyak limbah dan ini mencemari lingkungan? Apakah ada keluhan dari masyarakat desa situ? Saya mau jawab, Bu. Silakan, Mas Mustafa. Ya, baik. Setelah kami observasi di sana, Bu, karena sungainya itu tidak terlalu aktif ataupun tidak perlu digunakan, maka secara otomatis masyarakat sana tidak ada rasa keluhan, Bu.
Tidak ada keluhan, yakin tidak ada keluhan. Apakah ini tidak menimbulkan bau? Karena kita tahu semuanya ya bahwa yang namanya limbah tahu ini baunya sangat menyengat dan cepat menyebar. Nah, gimana Bu? Soalnya di sini jaringan kurang maksimal Bu. Kalau permisi Bu. Ya, Mas Hairul. Kalau masalah untuk ke masyarakat ke ke lingkungan yang lain kayaknya Bu, karena di situ juga rumahnya jauh dari permukiman warga, jadi enggak terlalu Bu kayaknya kalau masalah baunya. Ini jauh dari tempat pemukiman warga, berarti ini tidak Iya. satu rumah dengan pemiliknya, jauh ya? Bukan, ya kalau pabriknya di belakang rumahnya Bu, pas cuma rumahnya kayaknya sendirian, jauh lah daripada tetangga-tetangga gitu. Terkait izin, masih belum dapat informasi yang jauh, Mas. Yang lebih ini, izinnya masih belum ya? Belum juga Karena kayaknya. meskipun ini hanya usaha perorangan dan ini hanya usaha membuka pabrik tahu, ini perlu dilakukan izin dan juga analisis dampak lingkungannya. Halo, kelompok Halo. 6. Iya Bu, belum kayaknya Bu, kalau perizinannya. Cuma ya ragu-ragu seperti itu katanya. Apakah menurut kelompok 6 ini sudah sesuai dengan asas-asas di dalam pengelolaan lingkungan hidup? Tadi kan Masnya bilang kalau ini jauh dari pemukiman, lalu ini limbahnya itu dibuang ke sungai yang tidak aktif, dan ini limbahnya itu tidak banyak mencemari lingkungan karena jauh dari warga. Apakah ini menurut kelompok 6 ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam UU PLH itu? Sesuai dengan asas-asas di dalam UU PLH? Atau bagaimana menurut analisis kelompok 6 ini? Lalu bagaimana nanti kalau misalnya terjadi kerusakan lingkungan karena disebabkan oleh limbah tahu itu? Meskipun itu jauh dari pemukiman, pastinya ini akan berdampak juga ya terhadap lingkungan, misalnya tingkat kesuburan tanah yang berkurang, lalu ekosistem tumbuhan di situ bagaimana? Itu apa yang nanti konsekuensinya yang didapatkan oleh pengelola tahu itu? Bagaimana kelompok 6? Gini Mas Mustafa. Misi Bu saya Bu. Ya, silakan. Kalau masalah pencemaran lingkungan sih kayaknya Bu, karena juga kalinya juga enggak mengalir terlalu kemana-mana, cuma di situ saja Bu, airnya tahunya cuma di situ saja. Jadi kalau masalah pencemaran dan menurut undang-undang PLH itu kayaknya juga nggak terlalu Bu, karena juga kalinya mati seperti itu. Sesuai atau tidak Mas? Sesuai Bu. Kalau yakin? Apanya Bu sesuai sama undang-undangnya Bu? Iya, apa yang telah diatur itu? Dengan asas keseimbangan, asas ekoregionnya. Ya kalau masalah menurut undang-undang di sini Bu, yang nomor 23 tahun 97 itu kayaknya ya seperti itu Bu, kayaknya kan di sini juga menjelaskan undang-undangnya dalam suatu produk negara pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekaligus memberi perlindungan hukum bagi masyarakat agar selalu dapat terus hidup dalam lingkungan hidup yang layak dan sehat. Kayaknya kalau merujuk kepada undang-undang ini kayaknya juga limbah tahunya itu kan juga dibuang ke kali yang mati dan juga jauh dari pemukiman. Ya rumahnya sendirian lah Bu, seperti itu. Di pabriknya itu juga nggak terlalu ada yang rumah yang berdempetan seperti itu. Lalu terkait pertanggungjawabannya bagaimana Mas? Pertanggungjawaban untuk apanya Bu? Salahnya. Ketika terjadi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah tahu itu.
Ya kalau itu mungkin terserah orangnya Bu. Nggak, kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum mungkin bisa memberikan saran-saran terhadap para pengusaha yang nanti akan membuka usaha-usaha meskipun itu bukan usaha di bidang pabrik tahu, gitu loh. Ketika kita melakukan misalnya usaha yang nantinya dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem di situ, baik itu ekosistem tumbuhan, air, tanah, dan lain sebagainya. Kalau Harus ada kami keserasian dan juga keseimbangan, kan seperti itu Mas. Keserasian dan keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keserasian antara apa yang dilakukan dengan apa yang diakibatkan. Kita kan seperti ini, saya dulu sempat menjelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak terlepas sebagai perusak. Kita membangun sekaligus merusak. Kita sama-sama ketahui prinsip itu. Nah, makanya dalam asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup ini tidak terlepas dari asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, dan juga asas keadilan. Jadi di antara semua asas ini harus saling berkaitan. Tidak serta-merta kita membuat pabrik tahu dengan kita menyerap tenaga kerja yang banyak, misalnya, sehingga banyak warga desa di Lalangon ataupun Manding itu mendapatkan pabrik tahu itu, tapi kita di sini harus juga berhati-hati. Hati-hatinya apa? Dengan apa yang kita lakukan itu akan menyebabkan perubahan terhadap iklim misalnya, ataupun terhadap ekosistem di situ, dan juga kesuburan tanah, dan juga masalah kesehatan lingkungan di situ. Nah, pastinya di sini untuk membuat suatu usaha dan membuka suatu usaha, baik itu usaha tahu ataupun usaha-usaha yang lainnya, ini juga dibutuhkan RPPLH. Ya, paham ya? Jadi RPPLH ini sangat diperlukan, baik itu usaha apapun. Baik itu seperti tadi usaha pertambangan, non-pertambangan, ini sangat diperlukan. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini sangat dibutuhkan. Baik itu di tingkat kabupaten, karena ini kan skopnya masih dalam ruang lingkup kabupaten, maka ini harus mengikuti RPPLH yang sudah ditetapkan oleh kabupaten atau kota. Jadi di sini RPPLH itu diperuntukkan atau fungsinya adalah untuk sebagai sarana atau media untuk kita melakukan perencanaan sebelum memulai pengelolaan suatu usaha itu. RPPLH ini nantinya akan memuat tentang misalnya pemanfaatannya, pemeliharaannya, pengendaliannya, adaptasinya itu bagaimana. Nah, di sini dibutuhkan RPPLH itu, baik RPPLH yang dilakukan dalam kegiatan usaha pertambangan maupun non-pertambangan. Jadi RPPLH ini menjadi dasar dalam penyusunan itu dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan juga rencana pembangunan jangka menengah. Jadi gunanya RPPLH ini juga sebagai monitoring. Monitoring oleh siapa? Oleh pemerintah kabupaten, karena ini dalam ruang lingkup diawasi ataupun dimonitor oleh Pemkab ataupun Pemkot. Seperti itu, Mas Hairul Umar. Bisa dipahami? Bisa Bu, sangat banyak banget Bu penjelasannya. Oke, kelompok yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk membantu pengembangan hasil penelitian dari kelompok 6 ini. Karena ini kan tadi disebutkan bahwa ini merupakan UMKM di Desa Manding yang masih dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Halo, kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Sudah paham semua kan, Bu?
Pinter-pinter semua. Baik, ya. Kalau tidak ada, silakan ditutup kelompok 6. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari kami kelompok 6 ingin menutup sesi tanya jawab. Selebihnya saya serahkan kepada Bu Evi. Terima kasih Mas Ainur Rohman. Ya, Bu. Dan terima kasih juga kepada kelompok 6 telah melakukan Ya, Bu. presentasi atas hasil makalahnya. Saya juga minta maaf, Bu. Selanjutnya, ya sama-sama Mas. Selanjutnya kita lanjut ke pemakalah selanjutnya, itu kelompok 2. Kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil makalahnya. Kelompok 2 di sini ada Nadia Al-Islami, Winda Fatmala, Cecilia Anggraini, Silmatul, dan Siti Nur Tarisa. Silahkan share screen. Halo, kelompok 2, bisa mendengar suara saya? Iya, Ibu Cecilia yang mau share screen. Oke, silahkan Mbak Cecilia. Sudah tampil ya, Ibu? Halo. Bu, gak ada suaranya yang Ibu. Oke, silahkan dimulai kelompok 2. Silakan moderator kelompok 2 siapa? Halo, kelompok 2. Halo, kelompok 2. Iya, Ibu. Ini slide-nya hilang lagi, Mbak. Sudah muncul ya, Ibu? Ya, sudah muncul. Silakan Mbak Cecilia dipandu. Iya, soalnya tiba-tiba nggak bisa audionya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2
ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dari kelompok kami. Ya, silakan Saya Mbak. sebagai moderator akan memberi kesempatan sebagai pemateri, membacakan materi kepada Siti Notarisab. Baik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan bidang properti di Indonesia membawa konsekuensi timbul berbagai aktivitas bisnis peluang usaha besar yang dilakukan, seperti proyek pembangunan perumahan dan pemukiman. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang strategis dalam pembentukan karakter atau watak, sehingga dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat. Pembangunan perumahan yang dianalisis perumahan Pendopo Agung Residensi dikelola oleh Mandor Bapak Heri yang bertempat di Jalan Raya Lenteng, Aradake, Batuan, Kabupaten Sumeneb. Dapat dikatakan lingkungan hidup merupakan komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimana pengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Dalam PP diatur pembangunan perumahan oleh badan hukum. Hal ini sejalan dengan pengertian badan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang 1/2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Artinya oleh undang-undang dan peraturan pemerintah telah dikunci bahwa untuk melakukan pembangunan harus berbentuk organ atau badan. Hal ini dimaksudkan sebagai perlindungan dan lebih memberikan kepastian hukum dalam hal penyelenggaraan dan pembangunan. Namun dari program pembangunan perumahan tersebut tidak selalu mendapat dampak yang positif bagi masyarakat, tetapi juga dampak negatifnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri kedua, yaitu Winda Fatmala. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Bab 2, tinjauan pustaka. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan atau lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya, yang merupakan suatu proses pembangunan yang secara berkelanjutan mengoptimalkan manfaat dari sumber alam dan sumber daya dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang tersedia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, keberpihakan terhadap lingkungan hidup menjadi salah satu tolak ukur. Hal tersebut dilakukan agar generasi di masa mendatang masih mendapat lingkungan yang layak untuk ditinggali, serta dapat merasakan berbagai manfaat dari sumber daya alam yang masih tersedia. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi, juga harus berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, materi selanjutnya yang dibacakan oleh Nadia Al-Islami.
kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Bab 2, pembahasan landasan teoritis pengertian pembangunan perumahan. Salah satu kebutuhan dasar hidup manusia adalah perumahan. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Dengan demikian, definisi perumahan atau tempat tinggal semata-mata hanya di sini, Bu. atau penampilan fisik, tetapi berkaitan dengan Sendiri. yang bersifat non-material, antara lain yang pokok adalah kemudahan baik sosial maupun ekonomi, jaminan keamanan terhadap pemilik rumah atau lingkungannya. Perumahan atau housing adalah tempat atau ruang dengan fungsi dominan untuk tempat tinggal. Untuk pengertian secara lebih lanjut, perumahan dapat diartikan dari beberapa elemen dari perumahan, yaitu shelter, perlindungan terhadap gangguan eksternal, alam, binatang, dan sebagainya. House, struktur bangunan untuk bertempat tinggal. Housing, perumahan, hal-hal yang terkait dengan aktivitas bertempat tinggal, membangun, menghuni. Human settlement, kumpulan atau agregat rumah dan kegiatan perumahan atau permukiman. Habitat, lingkungan kehidupan tidak sebatas manusia. Dilanjut. Silakan dilanjut, Mbak Silmatul Mafruha mungkin. Halo. Ya, Ibu. Ya, silakan, Mbak. Bab 2, pembahasan. Bu, dimulai. Dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan alam. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat. Seirama dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan, dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Indonesia adalah negara yang sedang berkembang. Salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang itu adalah tingginya angka pertambahan penduduk. Namun, dalam pembangunan perumahan Pendopo Agung Residence yang dikelola oleh mandor atas nama Bapak Heri ini, dampaknya cukup dikatakan kecil karena dalam pembangunannya sudah terlebih dahulu memikirkan lebih matang agar tidak mengganggu lingkungan sekitar atau berdampak buruk pada masyarakat sekitar, seperti saluran air, pembuangan limbah, rumah tangga, dan pembuangan sampah dan kegiatan lainnya. Demikian memenuhi izin dari Dinas Lingkungan Hidup di Kota Sumeneb, berbeda dengan perumahan yang dikelola oleh Bapak Heri sebagai mandor. Kebanyakan pada umumnya warga yang tinggal di sekitar lingkungan perumahan dilanda kebanjiran dikarenakan itu semua terjadi karena pihak developer atau pekerja proyek perumahan tersebut kurang memperhatikan saluran air dengan jumlah volume air seiring dengan semakin bertambah padatnya daerah tersebut. Lahan pertanian yang secara perlahan-lahan terus berkurang akibat dibangunnya perumahan. Artinya yang dulunya menjadi lahan penghijauan berganti sehingga menimbulkan udara panas maupun polusi. Silakan, Mbak, dilanjut. Dampak pembangunan perumahan terhadap lingkungan sosial. Dengan adanya perumahan ini juga memberikan dampak dalam berbagai segi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar. Dalam bidang ekonomi, keberadaan perumahan merupakan sebab utama. Silmatul, bisa dipadatkan lagi presentasinya, langsung kita ke kesimpulan saja. Oh iya, Ibu. Silahkan. Kesimpulan, permasalahan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman pada masyarakat Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang penting dan akan selalu
menjadi agenda setiap saatnya. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang sederhana namun sangat kompleks dalam implementasinya. Perlu sinergitas atas aktor-aktor pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu segitiga kemitraan antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat madani dalam hubungan kesetaraan dengan mengindahkan hukum ekonomi, alam, ekologi, dan peradaban. Dan di samping itu, integrasi tiga faktor dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Artinya, tidak ada salah satu yang dikorbankan untuk memajukan sektor yang lain. Dengan ini, maka implementasi pembangunan berkelanjutan akan menjadi kenyataan, bukan lagi dalam tataran konsep dan retorika politik yang menjadi alat penjajahan model baru di alam era modern. Kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jika laporan komparatif disajikan, maka laporan periode sebelumnya yang terpengaruh haruslah dinyatakan kembali untuk mengkoreksi kesalahan. Sudah, Ibu. Ya, silahkan Mbak Cecilia dibuka sesi tanya jawabnya. Baik, dari kelompok kami membuka 3 pertanyaan, dipersilahkan untuk rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya. Silakan kelompok lain Saya yang... Ibu, perwakilan dari kelompok 4. Ya, namanya Mbak? Mbak Ayunda Dwi Septavia. Ya, silakan Mbak Ayunda. Izin bertanya, apakah ada peraturan daerah di Sumeneb untuk mencegah dampak lingkungan hidup dengan berdasar pada UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman? Silahkan, aturan dari pemerintah Kabupaten Sumeneb apakah ada tentang Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Pemukiman? Silahkan, kelompok 2. Halo, kelompok 2, bagaimana? Apakah ditampung dulu? Iya. Kita ke penanya yang kedua. Baik, selanjutnya penanya yang kedua. Silahkan pertanyaannya untuk kelompok 2, atau saya yang akan bertanya kepada kelompok 2. Oke, jika tidak ada ataupun masih belum mampu menjawab pertanyaan dari Mbak Saya, Bu. Ayunda. Oh, silahkan Mbak Maulinda. Perwakilan dari kelompok 4 juga nggak apa-apa ya, Bu? Iya, silahkan Mbak Nafila ya. Iya. Tadi kan ada di itu tuh, di dampak terhadap lingkungan yang perumahan dibangun oleh Pak Heri tersebut kecil, dan perumahan-perumahan yang terjadi banjir itu katanya akan diakibatkan oleh proyeknya yang kurang memperhatikan saluran air dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah perumahan yang dibangun oleh Pak Heri tersebut tidak terjadi banjir? Kan katanya kesalahan proyek bisa terjadi banjir itu ada di kesalahan proyeknya. Berarti kan kalau Pak Heri udah memikirkan dampak-dampaknya, berarti nggak terjadi banjir kan ya, Bu? Oke, silakan kelompok 2 yang ingin menjawab, boleh siapapun, ataupun dari kelompok yang lain yang ingin membantu menjawab, silakan. Menjawab pertanyaan yang pertama, Ibu. Iya, pertanyaan dari Mbak Ayunda tentang aturan di Kabupaten Sumeneb. Apakah ada aturannya? Iya, ada. Dari
dari Perda yang mengenai tentang peraturan daerah tentang perumahan. Perda nomor berapa, Mbak? Nomor 2 pada tahun 2015. Di situ dijelaskan bagaimana, Mbak, terkait pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman ini. Apakah ada standar atau kualifikasi tertentu untuk pembangunan di daerah Kabupaten Sumeneb? Iya, dari peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh peraturan daerah Kabupaten Sumeneb itu, Ibu. Ya. Kualifikasinya apa saja, Mbak? Tentang menimbang menstabilkan bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan, jadi di berbagai sektor mendorong peningkatan arus antara mobilitas ekonomi dan sosial. Tidak Artinya, ada antara sosial dengan ekonominya itu diseimbangkan. Oke, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan sosial dan juga pertumbuhan ekonominya. Lalu bagaimana untuk pertumbuhan ataupun pengelolaan lingkungan hidupnya, Mbak? Apakah di situ juga diatur? Misalnya, Enggak, misalnya. itunya cuman tercantumnya itu, Ibu. Oh, berarti Perda ini masih belum berbasis pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup, begitu ya, Mbak? Iya. Oke, jika memang seperti itu perdanya, berarti ini masih belum mencerminkan apa yang disebutkan di dalam asas-asas UU PLH itu ya, berarti Mbak ya? Kalau memang seperti itu. Jadi untuk asas-asas keseimbangan, asas ekoregionnya, keadilan, kemanfaatannya, itu masih belum termaktub di dalam perda itu. Perubahan yang saya lihat. Iya, bagaimana Mbak? Putus-putus, Ibu. Jadi di dalam perda itu, kalau misalnya itu hanya membahas tentang perekonomian dan juga pertumbuhan sosialnya, berarti ini tidak mencerminkan apa yang dijelaskan ataupun apa yang memang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang asas-asas pengelolaan lingkungan hidup itu ya Mbak Cecilia. Kalau misalnya Perda Nomor 2 Tahun 2015 itu tidak mengatakan adanya pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup. Sustainable development. Environmental sustainable development itu tidak tercermin di dalam perda ini. Apakah begitu Mbak Cecilia? Atau yang lain Mbak Siti Nortarisa mungkin bisa membantu jawab dari Mbak Cecilia atau anggota kelompok yang lainnya, atau bisa juga langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Nafila. Apakah perumahan yang dibangun oleh Pak Heri ini tidak rawan banjir? Sedangkan tadi bilang katanya kalau banjir tidaknya ini tergantung dari pihak yang membangun perumahan itu atau kontraktor di situ. Langsung saja dijawab pertanyaan dari Mbak Nafila, silahkan. Kelompok 2. Dijawab ya, Ibu. Iya, silahkan Mbak. Dari perumahan yang saya bersama kelompok saya di Batuan itu, yang di perumahan residen itu, berbeda dengan perumahan seperti contohnya di Bumi Sumekar. Di perumahan yang saya teliti itu, di sana menyediakan langsung seperti rumah subsidi. Jadi jual beli dengan masyarakatnya langsung berupa pembangunan rumah yang sudah jadi. Jadi dia nggak
rumah lahannya atau enggak tanahnya gitu. Jadinya pembuangan limbahnya seperti saluran air itu sudah mengenai perizinan dari Dinas Lingkungan Hidup. Lalu analisis terhadap lingkungan di situ bagaimana, Mbak? Ketika nanti awalnya di sana kan lahan kosong ya, lahan kosong yang kemudian dijadikan lahan pemukiman. Lalu bagaimana nanti lama-kelamaan untuk kualitas keadaan fisik dari tanah tersebut, Mbak? Kalau misalnya di situ nanti dibuka perumahan baru, misalnya pembangunan kawasan baru itu biasanya akan mengganggu keadaan fisik dan juga sosial masyarakat setempat yang awalnya di situ masih tidak banyak penduduknya. Dengan adanya perumahan itu, maka otomatis di daerah itu, di daerah mana ini, di daerah Batuan, ini akan semakin banyak yang berpindah ke tempat itu. Lalu bagaimana untuk menanggapi hal yang seperti ini, Mbak Cecilia, dari segi wawasan lingkungan hidupnya? Dari mandor yang saya wawancara itu mengatakan gini, Bu. Ketika ada yang mengganggu kenyamanan dari masyarakat sekitar, seperti kayak misal saluran airnya, saluran limbah air rumah tangga itu mengganggu masyarakat, seperti kayak banjir yang saluran airnya lewat dari batasnya yang dia punya dari lahan perumahan, dia akan membeli sebagian tanah yang misal mengganggu dari masyarakat itu. Lalu bagaimana, Mbak, kalau misalnya itu terjadi? Dari pihak developernya meminta masyarakat untuk kayak tanah yang sudah kepotong atau dijalani oleh saluran air yang dari perumahan itu dibeli, Bu. Oh, itu berarti bukan tanah negara ya, Mbak ya? Tanah milik pribadi, orang. Iya. Berarti kalau misalnya itu dialihfungsikan lahannya, apakah itu menjadi hak milik dari developer itu atau tetap hak miliknya di perorangan tadi, yang awalnya itu hak miliknya? Atau hanya hak guna bangunan saja? Dari pihak developernya, misal tanah itu punya masyarakat, jadi dibeli untuk itu. Itu kan gini, Mbak, kalau perumahan itu kan terdiri dari beberapa rumah ya, tidak hanya satu. Berarti beberapa rumah itu di dalam satu tanah, satu sertifikat. Jadi itu bukan hak milik, Mbak. Itu adalah hak guna bangunan. Jadi yang bertempat tinggal di situ mempunyai sertifikat hak guna bangunan saja, tidak mempunyai hak milik. Sama halnya seperti apartemen, rumah susun. Jadi rumah-rumah yang memang ditempat tinggali oleh lebih dari satu kepala rumah tangga. Apakah di sini kelompok 2 ini sudah mendapatkan dokumen AMDAL-nya atau bagaimana, Mbak? Jadi ini sudah mendapatkan izin begitu ya? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah mendapatkan izin dan sudah dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan hidupnya, seperti itu? Kira-kira ini sudah berdiri berapa lama, Mbak? Berdiri berapa lama? Kurang lebih 1 tahun kayaknya itu, Ini Ibu. perumahan baru banget, Ibu. Baru itu diresmikannya itu tanahnya baru diberizinkan suratnya itu tahun kemarin. Jadinya rumah itu yang belum ada yang nempatin. Belum ada yang nempatin, berarti belum terjadi banjir begitu, kita bisa tidak tahu atau bagaimana? Atau Pak hari ini belum, apa ya? soalnya rumah yang selesai. Dilanjut Mbak, dilanjut Mbak.
Itu masih proses pembangunan tuh, Bu. Oke, masih proses pembangunan berarti belum selesai sepenuhnya ya Mbak ya, masih sebagian yang tinggal di situ. Jadi selama 1 tahun terakhir ini tidak pernah terjadi banjir begitu ya? Belum. Belum pernah terjadi banjir, berarti yang dikatakan oleh Pak Heri ini mampu dipertanggungjawabkan kalau misalnya kemudian ini terjadi banjir beberapa tahun ke depan misalnya dengan semakin banyaknya kepala rumah tangga yang tinggal di daerah itu gitu loh. Jadi untuk pertanggungjawaban korporasinya bisa dilakukan ketika ini mengatakan bahwa pemukiman ini atau perumahan ini bebas banjir, tapi untuk kedepannya kemudian ini terjadi banjir. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat di perumahan itu? Kalau misalnya di awal mereka sudah menyebutkan ini tidak atau daerah yang bebas banjir misalnya. Oke. Kan Bagaimana? pernah ditanya tuh Bu, bagaimana misal kejadian banjir kan beda dengan rumah perumahan yang seperti non subsidi. Ini kan rumah subsidi, jadinya misal ada kebanjiran suatu saat nanti, katanya dari pihak developernya itu bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab ya. Ya, oke. Seperti itu ya Mbak Novila, apa ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Novila terkait ini? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja ditutup kelompok 2. Iya, sekian dari kelompok kami. Kalau misal ada yang kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah melakukan presentasi, dan untuk kelompok 5 kita lanjutkan minggu depan ya, karena ini waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, jadi kita lanjutkan minggu depan. Baik, kelompok Bu. 5 dipersiapkan, selebihnya kita materi pembelajaran ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini untuk kelas B. Terima kasih, sampai jumpa di tatap muka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.